Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali dengan saya Pendeta Berton Nababan. Saya menyapa Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Apa kabarnya? Saya berharap dan berdoa Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sehat-sehat. Jangan lupa tetap semangat, tetap bersukacita, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bapak Ibu Saudara, oleh karena saat ini masih dalam suasana yang begitu hangat berkaitan dengan Natal, maka tidak salah saya mengucapkan selamat Natal untuk kita semua dan selamat menyambut tahun baru 2021. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini saya benar-benar bersukacita oleh karena ada seseorang yang memberikan komentar di konten video yang saya buat, di mana beliau memberitahukan satu pengumuman penting yang mana sebetulnya tidak pernah saya duga dan saya pikirkan sebelumnya. Bawang berkomentar bahwa ternyata ada satu informasi yang sangat penting, yaitu adanya unggahan video dari hambanya Pastor Andi Simon berkaitan dengan mengucapkan selamat Natal kepada subscriber, kepada penggemar YouTube-nya, Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Tetapi di samping itu ada satu informasi yang disampaikan berupa undangan, dan sekali lagi saya tidak pernah menduga akan mendapatkan undangan seperti ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, judul dari video hambanya Pastor Andi Simon, Selamat Hari Natal, undangan pelayanan bersama kepada. Nah, oleh karena itu saya berikan judul kupasan saya kali ini, kehormatan besar undangan Pastor Andi Simon secara khusus kepada layar teologi dan juga Pendeta Berton Nababan, pemilik JSA AU Channel. Berarti tujuannya kepada saya, karena saya pemilik JSA AU Channel. Saya berterima kasih kepada Bapak Ibu Saudara, teman, sahabat, siapapun dan dimanapun berada yang sudah mensupport dan mendukung channel kita ini. Biar ke depan terus didukung dan disupport, supaya boleh mengikuti jejak dari hambanya Pastor Andi Simon. Channel ini menjadi berkat bagi banyak orang, nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan melalui konten-konten yang membangun yang kita buat di dalam channel ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum saya lebih jauh untuk memberikan respon dan tanggapan tentang undangan yang begitu membuat saya merasa sangat terhormat, bangga, senang dan bersukacita, karena bagi saya terus terang tidak menduga, tidak pernah memikirkan sebelumnya bahwa saya akan mendapatkan kehormatan yang sedemikian rupa dari Tuhan melalui hambanya Pastor Andi Simon. Oleh karena itu, kita saksikan dulu pernyataan dari hambanya Pastor Andi Simon berikut ini. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, Bapak Ibu, Pastor Andi mau melakukan sesuatu yang sebetulnya beberapa hari ini Pastor gumulin betul. Tapi kembali bahwa setiap firman yang Pastor sampaikan, Pastor belajar untuk saya mau menjadi pelaku pertama Tuhan. Ya, sebelum saya share ini, saya mau Tuhan belajar melakukan supaya firman-Mu ini hidup. Maka apa yang Pastor buat setelah ini kiranya dapat diterima sebagai sebuah hal yang baik lah. Kalau mau dicontoh, puji syukur banget. Mau jadikan sebuah teladan untuk bagaimana penyelesaian perbedaan pendapat di dalam konflik
ataupun silang pendapat atau perbedaan-perbedaan prinsip di dalam iman Kristen. Kiranya setelah video ini naik, tidak ada lagi. Yeay, tidak ada lagi. Bagaimana caranya? Begini Bapak Ibu. Di hari Natal ini, Pastor mau dengan kasih, dengan hormat ya. Tidak bermaksud untuk merasa lebih atau apapun lah, tidak. Jauhkan itu dengan kasih tulus. Memberi undangan. Karena di dalam pelayanan medsos ini kan ada dua ya. Ada yang diberkati dengan pelayanan Pastor Andy, doa in Jesus name atau pelayanan kesembuhan. Ada yang mendukung ya, khususnya yang telah membuat channel-channel konten-konten. Undangan ini tertuju kepada Bapak Ibu sekalian yang pertama, yang sudah membuatkan konten-konten channel-channel yang tidak setuju, yang berseberangan, yang isinya mungkin tuduhan-tuduhan, ya karena atas apa yang dilihat, perbedaan itu yang kelihatan, yang diperhatikan, ataupun yang disimak atau yang dirasa gitu ya. Intinya, tolong di-share ini kepada mereka. Bagi pastor sih mereka semua rekan-rekan sekerja di ladang Tuhan. Ini hanya pastor share untuk yang seiman Kristen, karena memang dari non-Kristen juga ada yang memberikan serangan-serangan. Tapi undangan ini belum untuk mereka. Tapi di momen Natal ini, pastor mengundang yang pertama, Bapak Ibu sekalian yang terkasih, yang membuat konten-konten, channel-channel yang tidak setuju, termasuk nggak apa-apa, yang menyerang, yang beda pendapat, pokoknya intinya kontra. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu yang membuat konten-konten channel yang mendukung, karena pastor juga sudah melihat ada juga rekan-rekan pelayanan yang mendukung, yang terberkati maksudnya ya. Jadi undangan ini untuk dua pandangannya, satu yang tidak setuju, yang berseberangan ya, meskipun dia membuat konten-konten channel-channel yang bagi pastor sih tidak oke, tapi itu kembali pastor belajar ya, bahwa kasih itu nyata dalam perbuatan. Kita mau belajar apa yang firman kita dengar, kita mau lakukan. Tulus hati itu adalah dewasa dalam bersikap. Jadi yang pertama ya Bapak Ibu, pastor mengundang, nanti seperti apa ntar pasti jelaskan, yang buat konten-konten yang anggap pastor sesat, pastor ini dukun, pastor ini ajaran-ajaran sinkretisme atau apa saja. Ini buat Bapak Ibu sekalian terkasih. Intinya yang berseberangan ya, pastor undang. Nah, yang kedua juga Bapak Ibu yang membuat konten yang memberkati atau yang terberkati atau yang memberikan juga support. Jadi di sini pastor baik yang kontra maupun yang pro ya, pastor undang, karena ini kan undangan medsos. Jadi pastor kasih detail sedikit ya. Jadi ini undangan buat Bapak Ibu sekalian yang dua tadi ya, udah jelas ya. Nah, undangannya seperti ini Bapak Ibu. Kalau hari ini kan mungkin terlalu mepet ya, dan juga pasti ada event-event masing-masing, event-event Natal ya. Tolong ya, ini di-share kepada Bapak Ibu yang tahu pemilik channel-channel yang pastor sebut tadi itu, tolong di-share dengan kasih. Jangan ada pesan-pesan yang tidak baik, karena ini sifatnya adalah medsos. Untuk apa pastor buat medsos ini, undangan gini, mau jadi berkat, mau jadi kesaksian, kalau kita nanti jangan di caption hal-hal yang tidak baik, jangan. Nah, jadi udah ya, udah jelas tadi kepada siapa undangannya. Layanan, fasilitas apapun semua sama, tidak dibedakan, sama. Pastor belajar pun demikian, melayani siapapun, baik dia pejabat, orang ada atau orang biasa, sama. Bapak Ibu, undangannya seperti ini. Besok kan hari Sabtu, jadi undangan ini tolong di-share, disampaikan ya. Mohon maaf ini, kalau ini sampai kepada Bapak Ibu yang pastor maksud, bisa ditanggapi dengan baik. Jangan dibully dan please gini. Besok, coba cari tiket ke Balikpapan. Datanya
sendiri aja, nggak usah bawa istri, anak, suami, anak-anak. Kalau bisa sendiri aja, karena kan waktunya sangat singkat. Sendiri saja, iya betul. Tiket pulang pergi nanti dari, ya Pastor ada berkat. Terus kan dari AdSense YouTube ini Pastor dapat berkat. Jadi Pastor mau bagi. Mudahan dengan cara ini menjadi sebuah solusi. Nextnya 2021 ada sesuatu yang indah bagi pelayan kita bersama-sama. Jadi besok Bapak Ibu jika berkenan, berkesempatan, bersedia, datanglah ke Balikpapan. Carilah tiket besok hari Sabtu. Datang dari kota di mana Anda ada ke Balikpapan. Lalu sampai di Balikpapan nanti dari tim yayasan akan menjemput Bapak Ibu di bandara, lalu akan disiapkan sebuah tempat istirahat lah, hotel penginapan yang standar, yang pasti nyaman Bapak Ibu untuk istirahat. Lalu sorenya kita mau buat makan sore santai. Kalau malam, karena Pastor malam sudah bobo, sudah tidur, takutnya nanti kalau kita malam Pastor nggak bisa terlalu melayani Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti kita sore saja, kita makan sore. Karena yang mengundang ini biasanya malam sudah tidur, saudara. Maaf ya. Jadi sorenya kita nanti sambil makan, Pastor coba minta tim untuk siapkan tempat makan yang standar lah ya, yang nyaman. Sambil kita berkenalan. Bukan dialog dan tidak debat Bapak Ibu. Berkenalan. Bincang-bincang apa yang menjadi panggilan Tuhan dalam hidupmu dan hidupku, dan kita berbagi, saling belajar. Pastor pun mau belajar. Jadi kita berkenalan, paling tidak atas satu asas, sama-sama kita atap pelayanan kita Yesus Kristus. Jadi itu yang kita mau bicarakan, Yesus Kristus, bagaimana karyanya. Mungkin berbeda, unik, lain sebagainya. Jadi Sabtu sore Bapak Ibu kita makan sambil dialog, ngobrol santai. Kita tidak akan menyinggung hal-hal yang tajam. Kita pun tidak akan mengangkat yang berseberangan, yang berbeda, tidak. Tapi kita intinya lah sesama anak Tuhan Yesus, sama orang percaya, kita berkenalan gitu. Kan selama ini mungkin sudah ada waktu pikiran, memikirkan si A, si B, lalu buat konten, lalu ini. Kita berkenalan. Baik itu yang kontra maupun yang pro, kita berkenalan. Ada hal-hal yang mau digali, yang membangun, ayo kita share. Nggak lama kok, paling juga 1 jam paling lama. Karena Pastor harus istirahat kembali. Itu kan Sabtu nih, ya. Nah, Sabtu, lalu Bapak Ibu yang mau jalan di kota calon IKN, Ibu Kota Negara, nanti ada tim nanti yang akan menemani. Jalan-jalan, lihat-lihat kota minyak gitu. Nah, hari Minggu berarti besok, lusa, tanggal 27. Nah, hari Minggu itu, yang sudah sih, itu Healing Center ramai. Jujur Bapak Ibu, Pastor itu sudah secara manusia loh ya, tidak bersungut, tidak mengeluh, tidak ya, tapi secara manusia itu KEWALAHAN. Pastor sebetulnya sudah begitu Bapak Ibu. Nah, goalnya hari Minggu pagi Bapak Ibu akan dijemput di penginapan dari hotel ya, sama tim, lalu ke Healing Center Minggu pagi. Ngapain? Yuk, Pastor mau mengajak kita melayani bersama-sama. Nah, mengenai cara bagaimana keunikan ataupun apa yang Anda rasa dengan cara melayani yang paling oke atau doktrin Anda, silahkan. Prinsipnya, Pastor hari Minggu nanti 27, Bapak Ibu yang bersedia datang ya, atau yang sempat datang, Pastor mau ajak goalnya satu. Yuk, di dalam segala perbedaan kita, cara pandang kita, bagaimana kita melayani, atau reaksi kita melayani, atau warna kita melayani. Yuk, hari Minggu bersama-sama ada begitu banyak orang-orang yang datang ke Healing Center, meminta pelayanan. Pastor Andy mau mengajak kita, yuk melayani bersama-sama. Jadi kan kesempatan bagus juga nih Bapak Ibu nanti
bisa buat konten sendiri. Nggak usah di-shoot pastor ini, nggak usah. Jadi di mana Bapak Ibu melayani, di mana keramaian Bapak Ibu melayani sana, nanti buatlah konten, nggak apa-apa, boleh banget. Nanti pastor sendiri, bagaimana? Nanti ada tim nanti yang akan pegangkan kameranya. Bapak Ibu mau live silakan. Wah, keren juga kan? Jadi sesuai dengan apa yang Bapak Ibu punya dari Tuhan, yang engkau yakini itulah kebenaran yang absolut ya, dibandingkan yang lain, nggak apa-apa, lakukan saja. Nanti kan buat konten, wah si A, si B, wah melayani, doa kesembuhan, inilah cara yang benar. Begini loh sebetulnya cara yang benar. Pastor pun dosa di-shoot, pastor di tempat lain. Intinya kita melayani gini, ini ladang Tuhan bersama-sama. Ini jiwa-jiwa bersama-sama untuk kerajaan surga. Jadi prinsipnya adalah lewat Natal ini pastor mau sampaikan sesuatu. Perbedaan-perbedaan itu disingkirkan dulu, kita nyatakan kasih bagi dunia. Ayo, Bapak Ibu mau melayani orang dengan caramu sendiri, bebas saja. Yang penting satu atap ya, atapnya adalah Tuhan Yesus. Ibarat rumah Bapak Ibu, kita beda kamar, tapi satu atap, atapnya adalah Kristus. Itu yang paling penting. Makanya pastor dalam kesempatan ini belum mengundang yang non, karena nanti mungkin dalam sesi-sesi yang lain kalau Tuhan izinkan. Ya. Goalnya adalah kita berkenalan, lalu kita makan bersama. Tujuannya apa Bapak Ibu? Ada kerinduanku. Memang sih manusia mustahil ya, tapi kalau ini bisa terjadi, puji syukur banget. Masuk 2021, semua channel-channel Kristen atau seiman deh ya, kalau ada perbedaan, selesaikan saja di meja makan. Lalu, tapi kita explore-nya, kita keluarnya, memberkati. Ya kalau bisa, memang mustahil karena manusia masing-masing kan belum tentu hatinya mau seperti ini gitu ya. Tapi pastor yakin dan percaya kiranya penyampaian ini tidak disalah mengerti dan juga tidak bermaksud apapun. Kita berkenalan Bapak Ibu. Yang kedua, kita makan-makan itu ya kita bicara kalau ada hal-hal yang kita saling memberkati, kita ketawa bareng-bareng, yes kita kamu lucu banget, kamu itu gitu pokoknya ayo deh, pokoknya asik, pasti asik lah. Tenang aja, pastor akan buat icebreaker, pemecah suasana, yes. Nah jadi kalau bisa ini tercapai ya Tuhan, tolong kiranya kemurahan memberkati ini. Masuk tahun 2021, seluruh channel-channel Kristen atau seiman, kalau ada perbedaan, Tuhan Yesus banyak mengajar murid-muridnya ataupun diskusi di meja makan. Jadi meja makan setelah ini masuk 2021, channel-channel seiman ada beda prinsip, beda pendapat, beda cara pandang, selesaikan di meja makan. Meja makan terserah, di warteg, di warung terserah. Tetapi kita keluarnya, waduh, maksudnya expose konten kita itu memberkati. Aduh, rasa ini keren banget deh kalau bisa. Keren banget ini. Bayangkan loh kalau 2021 semua channel Kristen, youtuber Kristen, waduh, semua isinya expose tentang kasih Tuhan, memberkati, membangun. Wah, keren banget. Akhirnya orang-orang di luar iman Kristen tidak menemukan celah. Kalaupun ada celahnya, susah masuk. Kenapa? Karena kita percaya Bible berkata, Mazmur 1:3, di mana ada unity, kesatuan hati, di situ ada urapan Tuhan. Urapan akan menjaga. Bayangkan dampak positif apa yang akan terjadi. Memang pasti ada keluar dana dari pastor, pasti ada. Cuman uang itu kan tidak seberapa dengan dampak yang kedepannya. Tahun depan bayangkan kalau semua channel Kristen, jangan juga semua datang kali, pastor tidak sanggup Bapak Ibu. Maksudnya yang berhubungan langsung aja lah ya, yang membuat konten tidak setuju, silakan datang, pastor undang ya dengan kasih. Yang mendukung, yang banyak terberkati, yang belajar juga, coba segera hubungi nanti setelah ini, dikasih admin itu kontak person yang mau ini ya. Undangan ini tidak bermaksud bahwa
satu lebih dan yang lain kurang tidak. Ini adalah undangan perkenalan. Kalau bisa jadi sahabat, ya puji syukur banget. Senang dong punya sahabat seiman yang baru dalam Tuhan sama-sama. Yang YouTube ya, puji syukur banget. Setelah selesai hari Minggu pagi mulai bersama-sama, itu kan biasa selesai cepat aja. Biasanya sih kalau kita lihat animo, kalau biasa datang lebih pagi, sudah penuh ya, kita mulai lebih pagi supaya tidak terlalu menimbulkan kemacetan. Tapi biasanya jam 10-11 sudah selesai kok. Nah, jadi Bapak Ibu nanti cari tiket pulangnya hari Minggu itu sorean lah. Bapak Ibu tolong diurus, nanti info kepada tim yang ada. Ya, Minggu sore lah. Nanti setelah itu akan diantar kembali ke bandara. Pulang, kita bahagia, punya kenalan baru, kita sambut 2021. Perbedaan pasti ada, tetapi kita mau singkirkan perbedaan itu. Kita dengan satu pemahaman bahwa di dalam iman Kristen, kita percaya Bible sebagai firman Tuhan. Tuhan sendiri, sabda itu yang hidup. Dengan berbagai kamar, berbagai warna, berbagai aroma, berbagai nuansa, berbagai karakter, berbagai liturgi, berbagai keunikan. Tetapi sama-sama atapnya Tuhan Yesus Kristus. Pastor berpegang 1 Petrus pasal 3 ayat 15, yaitu kuduskanlah Yesus Kristus di hatimu sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, supaya kita sama-sama suatu hari kelak dapat memberi pertanggungjawaban kepada Bapa saat kita sudah dipanggil menghadapnya. Pastor harap jelas ya niat hati serta juga undangan ini. Bapak Ibu, Pastor harap direspon positif ya, tidak usah dibully, please, tidak usah dibully. Kalau ada kesempatan bisa datang, Pastor tentu senang sekali. Jadi undangan ini bagi Bapak Ibu yang membuat konten yang tidak setuju buat Bapak Ibu, dan yang membuat konten yang mendukung buat Bapak Ibu. Tujuannya apa? 1, kita berkenalan. 2, kita ngobrol santai sambil makan. Yang ketiga, kita yuk melayani bersama-sama. Baik Bapak Ibu Saudara, tadi kita sudah menyaksikan dan mendengarkan pernyataan dari hambanya Pastor Andi Simon. Sekali lagi, dengan hormat yang sangat tinggi, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada hambanya Pastor Andi Simon yang berkenan mengundang saya dari grup yang sangat pro dan juga mengundang layar teologi. LT itu maksudnya layar teologi. Saya tahu kenapa layar teologi, karena saya juga suka menyaksikan dan juga mengikuti perkembangan dari channel dari Bapak Rudi, layar teologi. Saya juga banyak mendapat masukan, sekalipun dalam konteks Pastor Andi Simon saya berbeda dengan beliau. Tidak apa-apa dong, tapi saya tidak perlu membuat komentar-komentar yang nyeleneh, asing, tidak menjadi berkat bagi Bapak Rudi layar teologi. Kalaupun saya tidak sependapat, tidak sepaham dengan beliau. Dan saya sudah menyaksikan juga apa yang diunggah oleh Bapak Rudi layar teologi berkaitan dengan respon dan tanggapan beliau kepada undangan dari hambanya Pastor Andi Simon. Dan memang saya pikir ini merupakan sesuatu yang sangat luar biasa. Di sisi lain saya ingin menyampaikan kepada siapapun yang suka mengkritik, memfitnah, menganggap sesat, menganggap palsu, kekuatannya dari energi lain, dan lain sebagainya. Saya kasih tahu kepada kita, inilah sosok seseorang yang memiliki roh kerendahan hati. Sekalipun beliau sudah begitu bersinar dipakai oleh Tuhan,
Sekalipun peluang kesempatan pelayanan barangkali tidak bisa lagi dilayani oleh beliau keseluruhan. Baik mungkin undangan-undangan dari gereja secara lokal, bahkan secara nasional antar provinsi. Apalagi saat ini masih dalam masa pandemi COVID-19 atau virus corona. Tapi beliau masih menyempatkan untuk mendengarkan, untuk melihat konten-konten yang dibuat oleh para YouTuber Kristen yang lain. Termasuk berarti beliau sudah melihat, mendengarkan, menyaksikan apa yang saya suguhkan. Dan memang seperti yang dikatakan oleh hambanya Pastor Randi Simon, saya banyak sekali mendapatkan mutiara kebenaran oleh karena beliau bukan sekedar menyampaikan teori, gagasan, doktrin, ajaran, tapi beliau selalu mengatakan, saya ini membagikan kehidupan Yesus yang saya alami kepada orang-orang lain dalam setiap peluang kesempatan pelayanan. Ini sosok hamba Tuhan yang rendah hati, sekalipun sudah trending topik, fenomenal, terkenal, banyak orang yang sudah tahu tentang beliau. Tapi beliau mengatakan bahwa maksud dan tujuan undangan ini, yang pertama berkenalan, pertemanan. Saya mau kasih tahu sama hambanya Pastor Randi Simon, saya sangat senang berkenalan, pertemanan kepada hambanya, karena itu sebuah kehormatan yang spesial dan istimewa. Yang kedua, beliau mengatakan untuk sharing, ngobrol santai dan makan bersama. Saudara, luar biasa ini hambanya ini. Saya tetap berdoa supaya Tuhan terus urapi semakin dahsyat, semakin luar biasa. Dan tolong ini, kalaupun sampai saat ini kita belum ketemu hambanya Pastor Randi Simon, doakan dulu secara khusus saya, supaya jangan hanya sesekali mengalami pengalaman-pengalaman yang sudah dialami oleh hambanya Pastor Randi Simon dalam konteks mendemonstrasikan kuasa Tuhan kepada banyak orang tanpa dibatasi oleh etnis, suku, agama, ras, golongan. Semuanya datang karena mereka melihat, merasakan dan menyaksikan karya demonstrasi perbuatan Tuhan Yesus yang begitu dahsyat dan luar biasa. Bukan hanya itu Bapak Ibu Saudara, hambanya Pastor Randi Simon juga menjelaskan akan menanggung biaya tiket dari tempat asal kepada tujuan dan juga dari tujuan ke tempat asal. Bahkan disiapkan hotel Bapak Ibu Saudara. Bukan hanya itu juga, kalau rindu mau menyaksikan pemandangan indah di sekitar rencana ibu kota baru, timnya juga siap untuk mendampingi kita. Saudara, ini pelayanan yang sangat luar biasa. Orang sesibuk hambanya Pastor Randi Simon masih sempat-sempatnya memikirkan hal yang seperti ini. Ini merupakan hati yang sangat besar, hati yang sangat mulia, dan hati yang sungguh luar biasa. Dan kesimpulannya, inilah gambaran yang konkret dan nyata seorang yang memiliki sifat kerendahan hati. Saya salut dan hormat kepada hambanya ini. Saudara, beliau juga menyampaikan maksud dan tujuan undangan ini untuk melayani Tuhan bersama-sama. Luar biasa sekali. Ada peluang, ada kesempatan, ada kehormatan yang sudah diberikan oleh Tuhan melalui hambanya. Dan Bapak Ibu Saudara, supaya nanti jangan sampai berpikir saya ini terlalu kepedean. Oh, Pak Pendeta Berton, itu kan sasarannya bukan kepada Anda. Saya buktikan dari deskripsi yang tertulis di bawah dari judul video hambanya Pastor Randi Simon, dikatakan begini. Info penting. Undangan ini ditujukan khusus pemilik channel YouTube yang beberapa minggu belakangan ini sangat kontra, seperti LT, maksudnya layar teologi Bapak Rudi, maupun yang sangat pro seperti channel YouTube JSAAU. Jadi kalau sudah ada sebutan channel JSAAU, yaitu saya. Bapak Ibu Saudara bisa buktikan bahwa memang
konten-konten yang diisi di JSAU channel itu adalah saya sendiri yang memberikan siraman rohani berupa khotbah, pujian, dan juga tanggapan-tanggapan yang menurut saya nyeleneh, baik dari pihak internal Kristen maupun dari pihak di luar Kristen. Itu yang saya lakukan.